Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semua. Ya. Masih tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, tetap diam di rumah, tidak boleh kemana-mana agar kita tetap sehat. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dulu. Mari kita bersukaria. Dengan wajah ceria, hilangkan semua kesedihan. Yuk kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan. Sedih, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tetap bersukaria, tapi tidak berkumpul-kumpul ya. Berkumpulnya hanya dengan adik, kakak, mama, papa. Nah, sebelum kita lanjutkan, adik-adik kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Berdoa mulai.
Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan Tuhan masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mulai sekolah minggu online pada minggu ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan membimbing dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Siap. Nah, masih ingat cerita minggu lalu? Masih pasti anak Tuhan itu tidak akan lupa, selalu ingat firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitabnya ya di sampingnya. Nah, walaupun hanya lewat online, nah Tuhan tahu. Kita akan memujikan Yesusku panggil, Yesusku dengar. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Dani. Mari. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini temanya adalah kebenaran itu membahagiakan. Terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nanti kalian bisa baca di rumah. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong kakak, bapak atau ibu untuk membacakan. Bu Dani akan bercerita. Cerita hari ini judulnya Burung Manyar dan Burung Gagak. Di sebuah hutan yang sangat indah, terdapat banyak sekali burung-burung yang sedang bertebangan. Pagi itu, burung manyar sedang bersiul-siul, bernyanyi memuji Tuhan. Selain suaranya yang bagus, ternyata burung manyar ini juga seekor burung yang bekerja keras. Salah satu pekerjaan yang paling berharga adalah dia dapat membuat sarang yang sangat indah. Sarangnya ini sangat indah, tidak ada sarang yang lebih indah dari sarang yang dibuat oleh burung-burung manyar ini. Kita lihat ya adik-adik ya, sarangnya seperti apa? Ini sarang burung manyar. Bentuknya sangat indah, tergantung di batang pohon dan di situ ada lubang untuk keluar dan masuk para burung manyar ini. Mereka sedang asik membuat
sarang yang indah, yang nyaman untuk mereka tinggali. Tetapi di tempat yang lain ternyata ada seekor gagak yang sedang melihat sarang burung manyar ini. Mereka berdua berbisik, teman, sarang burung manyar itu bagus sekali ya. Sarangnya sangat nyaman. Aku ingin sekali berada di sana. Aku ingin tidur di sana, pasti nyaman. Bagaimana kalau nanti saat burung-burung manyar itu pergi mencari makan, kita tinggali aja tempat itu. Oke, setuju ya? Wah, akhirnya benar adik-adik. Saat burung manyar mencari makan karena sarangnya sudah jadi, gagak menempati tempat itu. Dia berada di situ. Wah, benar ya, nyaman sekali, enak. Tak terasa mereka tertidur. Terdengar dengkurannya sangat keras. Mereka sangat nyaman berada di sana. 1 jam berlalu, mereka masih tidur. Dasar gagak malas ya, jadi mereka sangat menikmati hari itu. Sampai 3 jam berlalu, mereka terus berada di situ tertidur. Tanpa disadari, burung manyar akhirnya pulang. Mereka berada di sana dan terkejut. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu berada di situ? Itu kan tempat tinggalku. Karena dia baru bangun tidur, menjawab dengan malas-malasan. Enak saja, ini kan sarangku. Aku yang membuatnya dengan kerja keras, kata burung gagak. Itu punyaku. Tidak, ini punyaku. Pergi sana kamu, kata burung gagak. Akhirnya dengan sangat sakit hati, burung manyar ini pergi meninggalkan sarangnya. Sedih hatinya, pekerjaan yang selama ini sudah dibuatnya pelan-pelan sampai mendapatkan karya yang indah diambil orang. Kemudian dia ingat, oh iya, ada kakek Alba. Kakek Alba ini adalah seekor burung hantu adik-adik. Burung hantu putih yang sangat gagah. Pasti kakek Alba bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kita ke sana yuk. Burung manyar kemudian mendatangi kakek Alba. Burung manyar bercerita, kakek, aku sudah membuat sarang yang indah, tapi sarangku diambil oleh gagak. Oke, kata kakek Alba. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana sarangmu. Nah, akhirnya ditunjukkan di sana. Kakek Alba mendekati sarang itu. Halo, siapa yang ada di dalam? Burung-burung gagak menjawab, dengan sangat gemetaran. Apa yang bisa kami bantu, kakek? Kemudian kakek menjawab, saya dengar kamu merebut sarang burung manyar ya? Tidak, ini sarangku. Oke, karena kalian berdua sangat menyukai sarang ini, kakek akan mengadakan sayembara. Kalian berdua, gagak dan manyar, harus membuat sarang ini. Barang siapa yang membuat sarang paling indah, paling mirip dengan sarang ini, berarti dialah pemiliknya. Oke, kami setuju. Nah, akhirnya burung-burung ini sangat sibuk. Mereka membuat sarang yang menyerupai sarang burung manyar ini. Untuk burung manyar tidak masalah, karena setiap hari memang itu yang mereka kerjakan. Mereka membuat pelan-pelan
sambil bernyanyi, sambil memuji nama Tuhan. Dan burung gagak bingung. Bagaimana ini? Kita enggak bisa membuatnya. Sarang yang biasa kita buat kan sarang biasa, bukan tergantung begitu. Bagaimana ya? Sebaiknya kita mengaku saja ya sama kakek Alba. Akhirnya mereka berdua, gagak-gagak ini terbang kepada kakek Alba. Kakek Alba, maafkan kami. Benar, kami yang mengambil sarang-sarang itu. Itu adalah sarang milik burung manyar. Nah, akhirnya kakek Alba mendatangi burung-burung manyar. Oke, persoalan kalian sudah selesai ya. Dan sekarang puji Tuhan, kalian jadi memiliki 2 sarang. Sarang yang lama dan sarang yang baru yang kalian buat. Oke, terima kasih kakek. Nah, itu tadi cerita tentang kisah burung manyar dan burung gagak. Hari ini kita belajar untuk memperjuangkan kebenaran sekalipun harus mengalami masalah seperti yang dialami oleh burung manyar. Burung manyar harus memperjuangkan sarangnya, tetapi dia harus berjuang, membuat lagi. Tidak apa-apa, berjuang lagi, tidak apa-apa. Tetapi kemudian hasilnya apa adik-adik? Setiap orang yang mau memperjuangkan kebenaran, sekalipun mengalami masalah, pasti akan mendapat berkat. Benar, tadi burung manyarnya mendapat berkat. Berkatnya apa? Sarangnya ada 2, sarang yang lama dan sarang yang baru yang mereka buat. Oke, hari ini kita belajar untuk terus belajar memperjuangkan kebenaran itu. Dan jangan lupa minta tolong Tuhan untuk menyertai kita, menolong kita, memperjuangkan setiap kebenaran-kebenaran yang ada. Hari ini Bu Dani ada ayat hafalan, ayat indah. Terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19a. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Sekali lagi ya, kita mau ucapkan bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 19a. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Oke, sekian firman Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk terus melakukan kebenaran itu, memperjuangkan kebenaran itu. Kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini di sepanjang hidup kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami supaya kami dapat terus memperjuangkan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bu Wiji. Oke, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dani. Mari kita pujikan untuk ujian persembahan, ujian untuk Tuhan, kita akan menyanyi, dan juga untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menyanyi di dalam dunia ada 2 jalan. Hidup baru yang anak manis masuk ke surga.
pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin berdoa. Di dalam dunia ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Anak manis masuk ke surga, anak manis masuk ke surga, anak nakal masuk neraka, selamanya. Lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin berdoa. Nah, adik-adik, kita akan memujikan juga persembahan pujian untuk Tuhan. Walaupun kita tidak mempersembahkan secara langsung, tapi kita tetap ingat akan Tuhan. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari adik-adik berdiri, kita konsentrasi dengan sikap berdoa. Mari kita, adik-adik kita tirukan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekolah minggu sudah berakhir, tiba saatnya, tapi kita tetap ingat untuk menjaga kesehatan kita. Kita akan tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekolah minggu ini dapat berlangsung dari awal sampai akhir dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, Tuhan memberkati, menolong mereka, memberikan kesehatan, supaya mereka dapat terus-menerus memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu mereka, supaya boleh merawat, menjaga dengan baik. Saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama
berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah berakhir. Kita akan menutup dengan pujian Jalan Serta Yesus. Tetap berdiri, boleh tepuk tangan, dan boleh dengan sukacita bersama-sama. Yuk, Jalan Serta Yesus. Jumpa lagi besok minggu, sekolah minggu sudah berakhir. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus.